Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Rocky 1,0 tipenya R Turbo Matic tahun 2021. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar, yaitu kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi bisa kita perhatikan, yang pertama itu adalah dudukan mobil. Pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah di nut ya. Nut ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi bisa kita perhatikan, kita pastikan bahwa pantulan benda-benda dari objek atau bayangan ya, bayangan benda-benda itu dia lurus, memantul di bodi, tidak miring atau bergelombang. Jadi kita kelilingin secara keseluruhan bagian mobil. Berikut bannya juga kita perhatikan. Ini untuk ban depan dia masih ada sekitar 70% juga masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bagian luar secara keseluruhan oke. Untuk ban belakang dia ketebalannya masih sekitar ini 80% masih ada. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan keseluruhan dari interior mobil, eksterior mobil kondisinya juga masih oke. Kita kelilingin, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan. Kaca-kaca juga kita perhatikan, terus lampu-lampu semuanya. Setelah kita periksa bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk Daihatsu Rocky ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi untuk buka pintunya bisa menggunakan tombol sini ya. Tombol ini buka pintu, atau bisa juga dengan sini ya. Dengan di sini ada sensornya. Jadi di sini sensor tutup, tidak perlu ditekan. Ini buka juga bisa seperti itu. Atau kalau kita tutup di sini, oh di sini tidak bisa ya. Jadi khusus di sini ya. Oke. Sekarang kita coba periksa, kita masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perhatikan itulah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong masing-masing jok. Jadi masing-masing jok di kolongnya kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong dari interior oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan secara keseluruhan kondisi mobil, suasana dari interior mobil. Terus habis itu dashboard juga kita periksa. Nanti ini di video ini juga akan kita lihat secara detail dashboardnya bagaimana. Terus kita perlu cek juga di plafon, pastikan bahwa kondisi plafon itu oke. Terus untuk jok juga, sarung jok juga kita perhatikan. Ini joknya dia orisinil ya, bahannya bahan fabric dan kondisinya juga masih oke ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek bagian interior, kita cek dan kita pastikan sudah oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Pertama kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau dari packing-packingnya berarti ada perbaikannya tidak begitu mahal. Terus kita cek juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus bagian kaki-kakinya juga pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu bagian seal ya, seal atau karet-karetnya, penggantiannya tidak terlalu mahal biayanya. Terus jangan lupa juga kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus
radiator coolant level dan kondisinya pastikan bahwa itu oke. Setelah kita cek dan kita pastikan semuanya sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Untuk start stop engine buttonnya dia ada di sebelah sini ya. Jadi kurang kelihatan, ini ada nih di sini. Nanti juga kita bisa lihat nih ya di sini. Sekarang kita coba cek dan kita nyalakan mobil. Oke. Oke, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine di akinya sudah soak, jadi perlu diganti. Terus habis itu bisa jadi ini dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu posisi duduk juga bisa kita cek bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada permasalahannya di, bisa jadi engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, terus atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya, ini kunci saya pegang terus saya taruh aja di sini ya. Oke, berikutnya kita perhatikan di kilometer mobil. Jadi Daihatsu Rocky ini kilometernya di 32.000. Jadi di sini ada label servis terakhirnya. Terus masih lengkap juga di sini tersimpan untuk buku servis, buku manual ya, buku servis dan buku manual juga masih lengkap. Oke. Dalam mencari mobil bekas ya, jadi pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Terus di bagian bawah sini, di bawah jok sini untuk membuka tank pengisian bensin. Terus di sini ada tombol buat mematikan traction control ya di sini. Terus kita cek juga di sini ada cup holder yang enak nih posisinya, jadi di pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau kita simpan minuman yang dingin, kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Oke, sebelum kita ke bagian depan, sekarang kita periksa juga door trim ya. Jadi door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus di bagian sini ada spionnya, jadi dia sudah auto retract ya. Jadi ini buat retractnya, jadi retract juga masih berfungsi. Ini coba, ini sekarang kita buka seperti itu. Oke. Terus di bagian sini ada pengaturan buat ini apa namanya tuh, power window di keempat pintunya. Di sini buat lock unlock power window. Oke, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita periksa di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk mesinnya ini buat buka kap mesin, di sini ada dorongan, dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Oke. Daihatsu Rocky ini mengusung mesin 1000 cc. Ini 3 silinder ya. 1000 cc 3 silinder ditambah dengan turbo. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin saudara kembarnya yaitu Toyota Race ya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan, kita dengarkan ritme suaranya, pastikan bahwa suaranya konstan beraturan, halus, serta getarannya juga minim dalam batas toleransi untuk mobil 3 silinder ya, seperti itu. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi pinggir-pinggir kap mesin ada sealer, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus kita periksa juga di bagian depan. Di sini ada besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Jadi apron kita cek, bagian-bagian samping juga perlu kita cek. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depannya. Sasis-sasis juga kita periksa. Sama besi di bagian sini juga, tulangannya juga kita periksa. Oke. Untuk memastikan mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa memeriksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin.
pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita perhatikan, pastikan bahwa perputarannya itu masih normal ya. Oke, bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Oke, apabila mencari mobil crossover dengan kapasitas 5 penumpang, mereknya Daihatsu, perawatannya mudah, bengkelnya banyak, terus perawatannya juga relatif terjangkau, BBM-nya juga irit ya, BBM irit, dapat tenaga yang lumayan karena dia menggunakan turbo ya. Jadi seirit 1000 cc tapi dengan tenaga hampir 1500 cc. Bentuknya juga stylish ya, bentuknya stylish. Mungkin Daihatsu Rocky ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian belakang ya. Oke, saya buka pintu belakang. Sekarang saya masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih mendapat legroom yang cukup besar. Terus untuk headroomnya sendiri juga masih cukup oke ya. Jadi enak duduk di bangku baris ketiga ini. Terus joknya juga dia posisinya juga agak sedikit turun di bagian belakang ya. Jadi menopang paha dengan oke. Terus untuk di bagian belakang kita bisa duduk 3 penumpang dengan 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seatbelt 3 titiknya juga ada 3. Jadi pengamanannya juga cukup untuk mobil ini. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk mendapat space bagasi yang lebih besar. Terus di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu di bagian tengah ada lampu baca. Oke, terus untuk di bagian depan sini, di sini ada kantong penyimpanan, di sini tidak ada. Terus di sini kosong, polos. Ada cup holder 1, terus habis itu di bagian sini juga ada cup holder 1 ya. Oke. Terus jangan lupa juga di pinggir pintu kita periksa juga sealer, pastikan bahwa sealernya juga kondisinya masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah dengan jari ya. Oke. Sip, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian belakang. Di sini ada antena shark fin, terus di sini ada lampu rem. Untuk kacanya sendiri ini belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Terus di sini ada garnish panjang yang menyambung antara lampu. Terus lampunya ini modelnya ini ya LED ya, LED. Terus di sini kristal reflektor. Terus ada sensor parkir ditambah dengan ada kamera mundur. Oke. Terus untuk buka bagasi di sini dengan tombol ya, tombol. Untuk bagasinya sendiri dia masih menggunakan hidrolik ya, hidrolik biasa. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita bisa periksa juga di pinggir-pinggir pintu bagasi juga ada sealer. Terus bagian tulangan-tulangan pintu kita periksa. Kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak ada reparasi atau perbaikannya. Oke. Terus di sini masih ada ya. Kasa-kasa masih ada, space bagasi juga lumayan besar. Jok baris ke 2 yang belakang dilipat dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Di sini ada lampu bagasi ya, ada lampu bagasi. Di sini ada buat ini ya, tempat naruh barang juga di sini kecil. Terus kita periksa di bagian bawah, di sini ada ban ya, ban full size dengan velg yang sama. Ini harus saya cabut dulu nih, harus ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Terus di dalam pintu di dalam ruang apa namanya tuh, ruang ban cadangan kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi dan juga tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus ban ini juga masih tebal, jadi masih sekitar 80% juga masih ada. Oke. Terus kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke. Sealer juga kita periksa. Kondisi pastikan bahwa kondisinya masih oke. Di sini ada child lock. Terus ini tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Oke, untuk bagian depan di sini
Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, terus ini tampilan bagian depan dashboard. Sekarang kita periksa satu persatu dari dashboardnya. Oke, kita mulai dari bagian setir ya. Jadi setir dia bahannya soft touch ya, bahan soft touch. Terus di bagian sini ada tombol buat trip ya. Ini tombol buat trip, audio, power, sudah dilengkapi dengan airbag, tombol klakson. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya, lampu besar, lampu kecil, lampu dim, lampu sen, lampu fog lamp. Terus di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus ini cluster speedometernya dia sudah digital ya, full digital. Oke, sekarang kita periksa di bagian head unit. Jadi head unit dia sudah dilengkapi dengan Android ya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan Android. Sebentar. Nih sudah dilengkapi dengan ada media sebentar. Radio. Oh, ini belum Android, ini masih radio biasa ya. Oke. Terus ada colokan USB. Terus di sini kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di bagian tengah sini ada tombol lampu hazard. Terus di sini start stop engine buttonnya. Terus AC-nya sudah digital ya. Jadi digital di sini ada buat pengaturan suhu AC, mati nyalakan AC, angin doang. Ini maksimal dingin. Di sini buat ventilasi luar dan dalam. Terus habis itu di bagian sini ada buat matiin AC secara keseluruhan, kecepatan angin AC. Terus ada ini colokan USB ya, colokan USB. Terus di bagian sini ada colokan 12 volt. Terus ini tuas matic-nya ya. Jadi matic-nya dia sudah dilengkapi dengan mode sport dan manualnya. Jadi sudah triptonic ya, triptonic. Terus di bagian sini ada tempat buat naruh handphone bisa. Ini handle rem tangan. Terus di kunci seatbelt juga kita periksa. Pastikan bahwa seatbelt di dalam sini tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus ada konsol tengahnya juga di sini. Konsol tengah. Terus sama sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Ini cup holder juga nih enak. Jadi kalau kita nyimpan minuman dingin enak. Terus ada laci penyimpanan tertutup. Terus cup holder ada 2 serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor bagian supir, ada cermin dan ada tutupnya. Oke, terus di bagian sini ada ini nih spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di sini ada nih kalau bagian belakang nih, bagian belakang kalau tidak pakai seat belt dia akan nyala nih ya. Jadi tiga-tiganya akan nyala nih kalau ada yang duduk di belakang tidak pakai seat belt, warningnya nyala. Di sini ada lampu baca. Terus di sini ada sun visor bagian supir, ada tempat buat nyelip-nyelipin ini kertas-kertas atau kartu kecil. Terus di sini juga ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, di bagian supir door trimnya di sini ada cup holder 2 serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Terus di bagian bawah sini juga ada, ini kayaknya bawaan standar ya. Jadi ada ini buat madam kebakaran ya, bukan apa. Buat madamin api ya. Ini nih bagian bawah sini nih. Nih. Oke. Oke, mungkin sudah kita periksa secara keseluruhan salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Rocky 1.0 tipenya R Turbo Matic tahun 2021. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, performa mesinnya oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih
halus atau tidak bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi dengan area parkir yang luas ya. Area parkir yang luas di sini sama di depan sana ya. Jadi ini kita ambil video di bagian belakang ya. Jadi bagian depannya di sebelah sana. Zal Motor sih ada di situ, tapi tidak kelihatan karena tempat yang sejuk untuk mengambil video mobil ini. Oke, area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Jangan lupa juga follow sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.